Loh, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Ibnu Nugraha, NIM 185231122, kelas PBS 6C, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam dari Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Di sini saya akan menyampaikan 2 poin perihal tugas dari Good Government Corporate. Yang pertama ialah mereview jurnal internasional, dan yang kedua ialah mengaitkan kondisi perbankan saat ini dalam pandemi dengan review jurnal yang sudah dikerjakan. Oke, tanpa bertele-tele, kita langsung mulai review jurnal. Review jurnal dengan judul The Impact of Good Corporate Governance and Sharia Compliance on the Profitability of Indonesia Sharia Banks. Pereview saya sendiri yaitu Aditya Ibnu Nugraha, tanggal 7 bulan 6 2021. Topiknya di sini ialah Good Governance. Penulis dari jurnal ini Saudari Nur Fitriana Hamsyi. Tahun terbit tahun 2019. Dalam jurnal Problems and Perspective in Management, volume dan halaman volume 17, isu 1. Untuk websitenya nanti saya taruh di kolom deskripsi di bawah, mungkin bisa dicek atau download sekalian. Diakses tanggal 12 Februari 2019. Untuk landasan teorinya ialah Good Corporate Government ialah perangkat sistem yang bertujuan untuk mengatur dan mengontrol perusahaan untuk menciptakan nilai tambah untuk para pemangku kepentingan. Di sini peran Good Corporate Government sangat krusial karena bisa meminimalisir resiko-resiko yang terjadi. Karena Good Corporate Government bisa memitigasi resiko dengan cara yang matang dan terencana. Kemudian metode dalam jurnal ini ialah penelitian metode OLS, di mana penulis menggunakan pendekatan penelitian normatif deskriptif dengan lebih menekankan pada kekuatan analisa data dan sumber-sumber data yang ada. Kemudian instrumennya ialah teknik yang digunakan untuk melacak teknik dokumentasi. Teknik ini digunakan untuk melacak dokumen, data, dan informasi baik yang berupa buku, majalah, jurnal ilmiah, artikel, dan lain sebagainya yang relevan dengan penelitian ini. Kemudian, untuk hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Good Corporate Government dan PSR memiliki indeks nilai negatif. Menyatakan bahwa tidak ada yang berpengaruh GCG dan PSR terhadap ROE, sedangkan variabel ISIR mempengaruhi nilai ROE. Kajian ini memberikan manfaat dalam menyajikan informasi yang bermanfaat bagi menilai kepatuhan bank syariah berdasarkan prinsip syariah. Subjek dalam jurnal ini ialah bank syariah di Indonesia. Untuk kritik mungkin kurang terstruktur juga, kurang memperkuat perihal data yang diambil. Mungkin itu, atau mungkin ada yang bisa menambahkan di kolom komen. Kemudian untuk manfaat dalam menyajikan informasi yang bermanfaat bagi menilai kepatuhan bank syariah berdasarkan prinsip syariah. Mungkin itu untuk review jurnal internasional ini. Kemudian untuk poin kedua ialah bagaimana kondisi perbankan masa pandemi dengan mengaitkan dengan review jurnal saat ini. Oke, langsung saja. Pada masa pandemi seperti ini, semua bidang mengalami kemunduran dikarenakan COVID-19 menerjang dari berbagai aspek. Salah satu aspek yang terpengaruh oleh COVID-19 adalah bidang perbankan. Resesi kembali dialami Indonesia yang terakhir pada tahun 1998. Sekarang kembali terjadi pada tahun 2020, saat ini pada masa pandemi.
Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, sektor jasa keuangan dan asuransi mengalami minus 10,3% secara tahunan pada kuartal kedua, sebelum tumbuh kembali sebesar 2,59% pada kuartal ketiga. Kemudian, analisis dari S&P Global Rating juga menempatkan sistem perbankan di Indonesia baru akan pulih pada tahun 2023, mengatakan bahwa relatif lambat jika dibandingkan dengan negara lainnya. Hal ini akan mendorong adanya upaya ekstra dari regulator agar kestabilan sektor perbankan tetap terjaga. Lalu, bagaimana kondisi kesehatan perbankan Indonesia saat ini sih? 1. Cenderung stabil. Kenapa? Para regulator saat ini menilai kondisi perbankan masih cenderung stabil. Meskipun dalam situasi krisis akibat pandemi COVID dan pertumbuhan kredit nasional mengalami kontraksi minus 2,41% di 2020. OJK yang telah berhasil menahan kenaikan NPL dengan kebijakan POJK nomor 11 tahun 2020 yang mengatur tentang restrukturisasi kredit. NPL yang terkendali ini juga didukung oleh permodalan yang cukup kuat serta likuiditas bank masih terpantau cukup. Kondisi perbankan saat ini masih cukup stabil yang ditunjukkan oleh kondisi permodalan dan likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga. Kemudian 2. Menjaga stabilitas. Meskipun data-data mengatakan bahwa perbankan relatif stabil di tengah pandemi, peran regulator tetap menjadi kunci untuk menjaga stabilitas sektor di tahun 2021. Namun, kondisi perbankan saat ini masih jauh dengan standar internasional yang ditetapkan Asosiasi Internasional Penjamin Simpanan atau International Association of Deposit Insurers. LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan telah menerbitkan PLPS atau Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan nomor 3 tahun 2020 yang melaksanakan Peraturan Presiden nomor 33 tahun 2020. Peraturan Presiden ini memberikan landasan hukum dalam menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan dalam menangani permasalahan stabilitas sistem keuangan, terlebih saat pandemi COVID-19 terjadi. Kemudian nomor 3 ialah belajar dari sejarah. Kenapa belajar dari sejarah bisa menjadi kondisi kesehatan perbankan? Karena sebelum lahirnya LPS, Indonesia harus menghadapi krisis tanpa adanya lembaga yang menjamin dana nasabah. Pada krisis moneter 1998, sebanyak 18 bank harus dilikuidasi, mengakibatkan nasabah kehilangan dananya yang mereka simpan di bank. Akibatnya, tingkat kepercayaan masyarakat menurun, sehingga pemerintah harus memberikan jaminan agar bisa membuat tingkat kepercayaan masyarakat naik kembali. Kemudian, perkembangan ekonomi global saat ini juga memberikan perubahan yang cepat, sehingga harus cepat diadaptasi oleh perusahaan termasuk syariah untuk bersaing dengan bank-bank lain. Persaingan ini menyebabkan bank termotivasi untuk meningkatkan kinerja. Salah satunya dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate government. Good corporate government ialah mekanisme yang mengatur hubungan antara kinerja manajemen dan kepentingan pemangku sehingga menciptakan efektivitas dan efisiensi perusahaan dapat terwujud dan kepercayaan pemegang saham yang meningkat. Kenapa good corporate government sangat krusial? Karena lemahnya implementasi good corporate government bukan hanya memperburuk kinerja suatu perusahaan, akan tetapi juga dapat menyebabkan krisis di suatu negara, bahkan krisis global. Maka dari itu, corporate government sangat penting sehingga bisa
mengatasi kondisi-kondisi perbankan dalam masa pandemi yang di berbagai aspek lainnya mengalami penurunan, tetapi dengan good corporate government yang baik mungkin bisa meminimalisir kondisi tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.